Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekolah hebat Indonesia? Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Dan pembahasannya sangat penting ini Bapak Ibu, tentang KTSP. Jadi istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sudah diubah menjadi kurikulum operasional sekolah. Dan perubahan ini tentu saja mengarah kepada filosofi bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan asesmen. Jadi di video ini selain dibahas tentang 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah, juga dibahas tentang komponen Bapak Ibu. Jadi ada 4 komponen penting yang harus dimasukkan dalam kurikulum operasional sekolah, yaitu karakteristik, kemudian visi misi tujuan sekolah, lalu ada pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Nah, yang menarik adalah kurikulum operasional sekolah itu tidak memiliki format dan sistematika yang baku. Itu diberikan kebebasan dan keleluasaan kepada sekolah untuk menuliskan kurikulum operasional sekolah Bapak Ibu. Asal dalam komponen karakteristik itu harus betul-betul melibatkan semua unsur sekolah ketika dibuat karakteristik sekolah tersebut. Jadi perlu menghadirkan semua pemangku kebijakan, termasuk komite, alumni, dan seterusnya. Dan kurikulum operasional sekolah sangat menganjurkan supaya visi, misi, dan tujuan sekolah itu diganti berorientasi kepada itu tadi, berpusat kepada peserta didik. Mari kita dengarkan paparan dari Ibu Sinta dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang mengurai lebih gamblang tentang kurikulum operasional sekolah. Dan di halaman deskripsi video ini kami menyimpan contoh kurikulum operasional yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi sekolah-sekolah di dialokasikan dari daerah total kita. Terima kasih. Jam pelajaran, mata pelajaran umum, dan beberapa mata pelajaran pilihan per tahunnya. Jadi nanti dialokasikan, dijumlahkan tiap tahun. Nah, ini untuk pelaksanaan proyek, ini waktunya dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Nanti mungkin secara detailnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi terkait dengan pelaksanaan T5 ini. Mungkin saya langsung sedikit masuk ke ringkasan terkait kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini terkait dengan bagaimana menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Yang terpenting di sini adalah kurikulum operasional ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan baik itu peserta didik, satuan pendidikan, dan juga daerahnya. Sehingga saat pengembangan tersebut tidak hanya melibatkan beberapa orang tertentu di dalam satuan pendidikan, tetapi juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, komite sekolah, industri, masyarakat, orang tua. Jadi semua pihak yang terlibat di situ harus terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Nah, selanjutnya pemerintah juga menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Jadi mungkin jika Bapak Ibu masih belum ada gambaran seperti apa kurikulum operasional yang harus disusun ini pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasionalnya. Nah, karena untuk tahun ini terdapat beberapa perubahan komponen, untuk contoh kurikulum operasional sesuai yang terupdate ini masih dalam pengembangan. Tetapi jika Bapak Ibu ingin melihat contoh kurikulum operasional yang sudah ada, itu dapat diakses di website Direktorat SMK. Di situ terdapat beberapa contoh, tetapi masih perlu memang dimodifikasi karena terdapat beberapa pengurangan komponen agar kurikulum operasional ini lebih sederhana. Selanjutnya ini beberapa prinsip terkait dengan pengembangan kurikulum operasional. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik.
Jadi harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi proses pembelajaran ini semuanya berpusat pada peserta didik, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatannya, sampai dengan asesmennya. Jadi di sini mengutamakan kebutuhan peserta didik, memperhatikan tahap perkembangannya dan tahap belajarnya, mulainya dari mana, apa yang harus dicapai, dan strategi apa yang tepat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Dan selanjutnya, kurikulum operasional ini harus kontekstual, jadi menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, baik dari konteks sosial, budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri untuk SMK. Nah, ini sangat penting, jadi masing-masing sekolah akan mempunyai ciri khasnya masing-masing karena kontekstual, ketersediaan SDM di masing-masing sekolah berbeda, ketersediaan alatnya berbeda, kerjasama dengan industrinya juga berbeda, input siswanya juga berbeda, maka kurikulum operasional ini harus kontekstual yang mencerminkan apa yang ada di sekolah tersebut. Berikutnya adalah esensial. Ini memuat semua unsur informasi yang penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Nah, bahasanya diharapkan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan adalah tidak perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang sudah tercantum di dokumen legal. Contohnya untuk capaian pembelajaran, itu tidak perlu dimasukkan ke kurikulum operasional sekolah. Jadi hanya perlu mention atau menyebutkan capaian pembelajaran, mata pelajaran konsentrasi keahlian A dapat dilihat pada peraturan bla bla bla. Jadi hanya perlu disebutkan nama dokumennya saja, tidak perlu dimasukkan semua file capaian pembelajaran ke dalam dokumen ini. Selanjutnya akuntabel, ini berkaitan dengan yang kontekstual tadi, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, betul-betul apa yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Jadi sehingga dapat dijadikan pegangan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti yang telah disampaikan di awal tadi. Untuk penyusunan kurikulum operasional ini harus melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, organisasi, sentra, serta industri dan dunia kerja. Ini tentunya di bawah koordinasi serta supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan wewenangnya. Karena apalagi untuk SMK ini, pembelajaran tidak terbatas di ruang kelas saja, jadi bisa di industri, masyarakat juga bisa berperan, orang tua juga harus mengawasi proses pembelajarannya, sehingga untuk kurikulum operasional ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Ya, selanjutnya untuk komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ini, untuk tahun ini kita menyederhanakannya menjadi 4 komponen. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan, yang kedua ada visi, misi, dan tujuan, yang ketiga ada pengorganisasian pembelajaran, dan yang terakhir perencanaan pembelajaran. Selanjutnya untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran di ruang lingkup kelas, ini satuan pendidikan mempunyai pilihan untuk menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Nah, tetapi ini modul ajar ini sifatnya dia lebih tinggi atau lebih lengkap daripada perencanaan pembelajaran, sehingga Bapak Ibu hanya perlu mengambil komponen-komponen yang diperlukan saja untuk menjadi perencanaan pembelajaran. Nah, untuk perencanaan pembelajaran ini hanya perlu memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan juga asesmennya. Nah, untuk kurikulum operasional sekolah ini, Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan semua dokumen perencanaan pembelajaran, tetapi hanya perlu beberapa contoh saja di bagian lampiran.
Dan selanjutnya untuk format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional ini dibebaskan. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan baik format maupun sistematikanya. Baik, selanjutnya terkait dengan tujuan kerangka penyusunan kurikulum operasional sekolah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan juga kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, mulai dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketiganya ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk level satuan pendidikan yang sifatnya lebih fleksibel dan dinamis, yang harus dievaluasi secara berkala dan dapat dikembangkan setiap waktu, itu mulai dari karakteristik satuan pendidikan, lalu merumuskan visi misi dan tujuan sekolah, menentukan pengorganisasian pembelajaran, dan juga menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama, ini ada komponen analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, maka sekolah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar. Ini ada beberapa prinsip analisisnya, antara lain melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata. Jadi data-data real yang memang betul-betul didapatkan dari satuan pendidikan tersebut. Lalu mengalokasikan waktu yang cukup agar data yang didapatkan dapat diolah secara komprehensif dan memilah informasi yang relevan serta menyimpulkannya untuk pengembangan strategi atau solusi. Nah, nanti di panduan pengembangan kurikulum operasional yang akan kita terbitkan dalam waktu dekat, akan ada pertanyaan-pertanyaan pemandu yang jika Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat menghasilkan kurikulum operasional yang utuh untuk satuan pendidikan Bapak Ibu. Di dalam panduan tersebut, kami juga mencantumkan pilihan cara untuk pengumpulan informasinya, seperti kuesioner, wawancara, diskusi kelompok terkumpul, observasi, dan juga rapor pendidikan. Ini terkait dengan perencanaan berbasis data. Selanjutnya, untuk alat yang dapat digunakan untuk menganalisis, itu juga kami memberikan beberapa contoh, seperti analisis SWOT, root cause, dan fishbowl. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih baik cara maupun alat untuk analisis yang sesuai. Selanjutnya, ini ada visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini menjadi referensi untuk arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, visi ini merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan. Ini dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Visi ini harus realistis dan dapat dicapai. Jangan membuat visi yang terlalu tinggi tetapi tidak achievable. Jadi harus realistis, kredibel, dan mudah dipahami. Ini sebaiknya berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Selanjutnya, dari visi tersebut diturunkan menjadi misi. Misi ini merupakan pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi tersebut. Ini ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, ini harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Ini dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Selanjutnya, antara visi dan rumusan misi ini harus ada keterkaitan atau benang merah secara jelas. Indikator visi itu dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi.
Dan misi ini juga menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Setelah itu terdapat juga tujuan. Ini merupakan gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik atau keunikan setiap satuan pendidikan. Jadi ini harus serasi atau selaras mendeskripsikan misi serta nilai-nilai satuan pendidikan. Nah, ini fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik dan menerapkan prinsip SMART atau spesifik, terukur, dapat dicapai dalam waktu tertentu, dan relevan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi. Ini terkait dengan mutu pendidikannya. Jadi dapat dilakukan evaluasi apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Jika belum, maka dievaluasi apakah programnya sudah berjalan dengan maksimal atau memang tujuannya ini kurang tepat diterapkan untuk satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, kita perlu menyelaraskan antara visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Di panduan nanti akan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu Bapak Ibu untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, hingga strateginya. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang memandu Bapak Ibu untuk merefleksi apakah visi ini sudah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan, apakah sudah menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai, lalu untuk misi apakah sudah jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan, apakah sudah semuanya memahami hal-hal yang menjadi tujuan utama untuk satuan pendidikan tadi, lalu dan begitu juga dengan komponen-komponen lainnya. Ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang memandu Bapak Ibu untuk merefleksikan apakah visi misi tujuan tersebut sudah selaras dari hulu sampai hilirnya. Berikutnya terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Nah, di sini pertama yang dilakukan adalah penetapan konsentrasi. Jadi satuan pendidikan ini dapat memilih konsentrasi keahlian dari spektrum atau daftar konsentrasi keahlian yang ditetapkan oleh Kepala BSKP Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya satuan pendidikan juga diberikan peluang untuk mengajukan usulan konsentrasi keahlian baru jika belum tercantum dalam spektrum tersebut. Nah, usulan konsentrasi keahlian baru ini disusun bersama industri pasangannya, disertai dengan kajian dan dokumen capaian pembelajaran yang lengkap, serta diajukan ke BSKP untuk dilakukan penelaahan apakah memang betul dapat dibuka konsentrasi baru atau direkomendasikan untuk bergabung di konsentrasi keahlian yang sudah ada. Selanjutnya untuk struktur kurikulum, ini mengacu ke Keputusan Menteri Nomor 56 tahun 2022. Untuk capaian pembelajaran, mata pelajaran kelompok umum ini sama dengan jenjang SMA, sedangkan untuk kelompok mata pelajaran kejuruan, ini mengacu pada peraturan Kepala Beskap tentang capaian pembelajaran untuk fase E dan fase F. Nah, selanjutnya satuan pendidikan bersama dunia kerja ini dapat mengembangkan kontekstualisasi capaian pembelajaran di level tujuan pembelajaran serta perencanaan pembelajarannya. Jadi dapat memodifikasi, mengkontekstualisasikan di tujuan pembelajarannya dengan pembagian yang lebih spesifik, tujuan pembelajaran A dengan alokasi waktu berapa jam pelajaran dan sebagainya. Di situ juga dapat disisipkan kontekstualisasi yang sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan di satuan pendidikan tersebut. Jadi capaian pembelajaran ini sifatnya masih umum atau general, nantinya diturunkan ke tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan kontekstual untuk satuan pendidikan. Selanjutnya untuk pengaturan waktu belajar, di sini terdapat beberapa metode untuk pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama itu tetap reguler atau model berbasis mata pelajaran. Ini jadi setiap mata pelajaran disampaikan secara reguler tiap minggunya.
Yang kedua, model berbasis integratif. Jadi beberapa mata pelajaran disampaikan secara bersamaan melalui satu konsep utama yang di dalamnya sudah tidak terlihat lagi kotak-kotak di antara mata pelajaran tersebut. Jadi betul-betul terintegrasi. Ini diajarkan secara kolaboratif. Dan yang terakhir, ini sudah banyak diterapkan di SMK, yaitu model pembelajaran berbasis blok. Nah, ini dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Nah, model-model ini tidak harus dipilih salah satu, tetapi bisa juga dikombinasikan. Misalnya menggunakan sistem integrasi dan sistem blok, atau mata pelajaran umum menggunakan sistem reguler mata pelajaran kejuruannya menggunakan berbasis blok, itu juga diperbolehkan. Selanjutnya, untuk perencanaan pembelajaran. Nah, ini kita mulai dari capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Untuk kelas 10 sendiri itu ada di fase E, dan untuk kelas 11 dan 12, kelas 13 juga, itu masuk ke fase F. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi alur dan tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dari suatu fase. Jadi, dari capaian pembelajaran yang masih sangat umum tadi diturunkan dan diurutkan mulai dari awal sampai akhir, materi prasyaratnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, hingga tuntas satu fase tersebut. Selanjutnya, terdapat pengembangan perencanaan pembelajaran. Ini formatnya dibebaskan, memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan asesmen untuk memeriksa apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah dicapai oleh siswa. Jadi tidak ada format yang baku untuk perencanaan pembelajaran ini. Bapak Ibu dapat menggunakan format satu halaman, bisa menggunakan pengembangan yang lebih lengkap misalnya, tetapi yang paling penting adalah memuat 3 komponen minimal, yaitu tujuan, langkah kegiatan, dan asesmennya. Baik, mungkin untuk spektrum dan kurikulum operasional dari saya cukup sekian.